Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan coba mengajarkan tentang konsep gerak vertikal dan parabola. Ya. Nah, pada pembahasan kali ini pada konsep gerak vertikal dan gerak parabola, kita akan mengabaikan pengaruh gesekan udara. Jadi gerak vertikal dan gerak parabola ini kita abaikan pengaruh gesekan udara sehingga geraknya ini hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, ya, percepatan gravitasi bumi. Nah, gerak yang hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, di mana kita mengabaikan pengaruh gesekan udara ini, kita sebut dengan gerak jatuh bebas, ya, atau free fall motion. Jadi free fall motion itu adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh besar percepatan gravitasi bumi. Gerak, ya, besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian pada gerak jatuh bebas ini atau free fall motion, di mana gerak hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, ya, hal-hal seperti massa, sifat karakteristik bendanya seperti massa, kemudian ukuran benda atau massa jenis itu tidak berpengaruh terhadap besar percepatan gravitasi bumi, sehingga besar percepatannya ya semua yang mengalami yang dialami oleh benda sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya. Kemudian saya ambil contoh misal untuk gerak vertikal. Jadi gerak vertikal, ya. Nah, gerak vertikal ini ada gerak vertikal ke atas. Ya, gerak vertikal ke atas itu berarti ada sebuah objek, ya, bergerak ke atas dengan kecepatan awal V0. Ya, benda ini akan bergerak ke atas, kemudian dia akan mencapai suatu ketinggian tertentu, ya, ketinggian tertentu di mana dalam ketinggian ini kecepatannya adalah 0. Nah, ketinggian ini dinamakan dengan ketinggian maksimum. Jadi ketinggian maksimum ini adalah ketinggian di mana kecepatan benda itu sama dengan 0, sehingga setelah mencapai posisi ini benda akan bergerak kembali ke bawah, ya. Ini yang dinamakan dengan gerak vertikal. Bagaimana dengan percepatan gravitasi bumi, ya? Percepatan yang dialami oleh bendanya ini adalah percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, gerak vertikal ini termasuk karena percepatannya konstan, ya, 9,8 meter per sekon kuadrat, maka gerak vertikal ini minggu lalu kita sudah bahas pada paparan video sebelumnya ini, bahwa gerak dengan percepatan konstan atau lazimnya disebut dengan gerak lurus berubah beraturan, ya. Nah, persamaannya dia akan seperti ini, V, ya, sama dengan V0 plus G kali T, karena percepatan yang bekerja pada benda ini adalah percepatan gravitasi bumi, ya. Kemudian V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Nah, ini karena hanya ini adalah jaraknya tadi adalah ketinggian yang ditempuh oleh benda yang bergerak, ya. Kemudian hanya sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Nah, untuk gerak vertikal misal pada ketinggian maksimum, maka biasanya kita gunakan persamaan ini. Nah, pada persamaan ini untuk ketinggian maksimum maka V kuadratnya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena pada saat mencapai ketinggian maksimum V-nya ini adalah 0.
Nah, begitu. Ini untuk gerak vertikal ke atas. Lalu bagaimana dengan gerak ke bawah? Jadi kalau gerak ke bawah, misal orang menjatuhkan sesuatu dari ketinggian tertentu, ya, tanpa kecepatan awal ya. Boleh dengan kecepatan awal dan tanpa kecepatan awal. Nah ini saya jatuhkan tanpa kecepatan awal sehingga V0-nya 0. Dia akan sampai di tanah ini ya, dengan kecepatan V. Nah maka ini percepatannya juga sebesar percepatan gravitasi bumi. Nah ini juga berlaku bersamaan gerak lurus berubah beraturan. Ya, ini untuk gerak vertikal ya. Jadi gerak vertikal ini akan berpengaruh terhadap ketika kita memandang gerak vertikal ini dalam sebuah gerak jatuh bebas, maka pengaruh gesekan udara ini akan diabaikan dan percepatan gravitasi bumi satu-satunya yang dialami oleh benda ini. Jadi percepatannya sebesar percepatan gravitasi bumi dan tidak mengalami perubahan. Nah, lalu bagaimana dengan gerak parabola? Ya, gerak parabola atau gerak peluru. Nah, gerak peluru ini merupakan gerak dua dimensi, ya. Jadi kalau tadi gerak vertikal itu hanya pada dimensi Y, kalau gerak peluru ini ada pada dimensi sumbu Y dan sumbu X. Ya, saya kasih contoh, misal sebuah peluru di sini, ya, geraknya seperti ini ya. Jadi saya tembakkan dengan sudut tertentu. Nah, ini sudut elevasinya, sudut theta dengan kecepatan awal V0. Nah, pada suatu titik tertentu, di sini, misal dia akan bergerak lagi turun ke bawah, tetapi dia tidak memiliki kecepatan berarah sumbu Y, sorry. Ya, jadi pada gerak peluru ini dia merupakan gerak dimensi. Ini ya, V0-nya itu pada sudut tertentu kita bisa uraikan seperti ini, sehingga akan ada V0 dalam arah X dan V0 dalam arah Y ya. Nah inilah yang disebut kenapa gerak ini merupakan gerak dua dimensi ya. Nah dalam arah X ya, ketika di sini ya sama, ini ada dalam arah sumbu Y, yang ini ada dalam arah sumbu X. Nah, ketika sampai di ketinggian maksimum, nah, Vy-nya itu sama dengan 0, sehingga dia tidak bergerak terus ke atas. Tapi dia punya Vx. Nah, ini yang menyebabkan bendanya bergerak terus ke kanan. Ya, pada komponen X, benda ini terus bergerak ke kanan ya. Tetapi pada komponen Y, pada suatu ketika, yang namanya ketinggian maksimum ya, pada suatu ketika di ketinggian maksimum V yang arahnya ke atas itu sama dengan 0 ini ya, V yang arahnya ke atas itu sama dengan 0 sehingga dia bergerak lagi ke bawah ya kan. Nah makin ke sini kecepatannya akan makin mulai dari 0 ke bawah sini Vy nya akan mulai muncul lagi. Ini Vx, ini Vy. Seperti itu kenapa gerak peluru itu disebut dengan gerak dua dimensi. Nah, bagaimana dengan gerak di sumbu X dan sumbu Y? Nah, di sumbu X ini ya, ini geraknya merupakan gerak dengan V-nya konstan. Jadi sepanjang sumbu X ini V0X-nya ya konstan di setiap T. Sehingga ini berlaku persamaan pada gerak dengan kecepatan konstan atau V sama dengan X per T. X-nya ya ke arah sini ya. X-nya ke arah sini. Nah, kemudian pada sumbu Y, kita lihat di sini ya, geraknya arahnya ke atas kan. Kalau sumbu X tadi arahnya ke kanan, kalau pada sumbu Y geraknya ke atas. Nah, makin lama makin
0. Nah, di ketinggian tertentu Y-nya ini VY-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian muncul lagi VY sehingga dia bisa bergerak ke bawah. Nah, ini percepatan tadi ya, percepatan yang mempengaruhi adalah percepatan gravitasi bumi karena kita mengabaikan besar gaya gesek dar ya, sehingga besar persamaan yang berlaku adalah persamaan gerak lurus berubah beraturan. Nah, maka di sini kita bisa jabarkan bahwa VY-nya itu VY sama dengan V0Y plus GT. Nah, kemudian VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2GH dan H-nya sama dengan V0YT plus setengah GT kuadrat. Ya, jadi kalau ditanya berapa kecepatan pada titik tertentu, misalnya di sini ya T, nah, maka kita harus cari dulu Vxt-nya, kemudian kita cari Vyt-nya. Nah, setelah ketemu Vxt dan Vyt, yang kita lakukan adalah menggunakan vektor. Jadi V kecepatannya adalah Vxt kuadrat ditambah Vyt kuadrat di akar. Nah, ini besar kecepatan total pada gerak peluru. Nah, kemudian pada sini kita bisa tentukan berdasarkan persamaan-persamaan ini, nanti kita bisa dapatkan berapa nilai H maksimal. Misal dalam sebuah kasus ditanya berapa ketinggian maksimalnya atau berapa jangkauan maksimal ya, X maksimal yang ditempuh oleh benda. Nah, coba kita hitung. Misal ada sebuah kasus ya, benda misalnya, nah ini bergerak dengan V0, kecepatan mula-mulanya adalah V0, sudut elevasinya theta. Ya. Maka berapa ketinggian maksimal yang kira-kira bisa dicapai oleh benda ini? Nah, kita bisa hitung dengan persamaan tadi ya. Kita uraikan terlebih dahulu di sini. Ini V0x. Nah, yang ini adalah V0y. Maka di sini karena H itu berkaitan dengan sumbu Y, ya misal di sini ya geraknya di sini VY-nya itu pasti 0 untuk H yang maksimal. Maka VY H maksimalnya ya VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2GH. Nah, karena percepatan yang mempengaruhi di sini adalah percepatan gravitasi bumi, ya kan? Vy kuadratnya sama dengan V0y kuadrat ditambah dengan 2GH. Ingat, G-nya ini negatif, sehingga Vy kuadrat sama dengan V0y kuadrat min 2GH. Maka hanya H karena ini 0, maka H sama dengan V0y kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, kita bisa jabarkan di sini V0y itu sama dengan, nah kalau dilihat dari analisis segitiga ini ya, analisis segitiga, nah ini theta, ya kan? Ini V0y, ini V0x, ini V0. V0y ada di depan sudut theta, sehingga V0y V0 sin theta. Ya kan, karena ada di depan sudut V0, sudut theta. Kemudian V0x-nya V0 cos theta. Ini ya karena ada di samping sudut. Nah, maka V0y kuadrat, ketinggian maksimal yang dicapai oleh benda ini adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Ini persamaan untuk mencari ketinggian maksimal yang dicapai oleh benda yang bergerak parabola. Nah, lalu bagaimana dengan jangkauan maksimal?
Nah, misal di sini ya, misal ini posisinya di mana benda ini dapat jatuh. Nah, karena jangkauan maksimal berhubungan dengan sumbu X, maka X maksimalnya bisa kita cari sama dengan V0 X kali T untuk jangkauan maksimal. Ya. Nah, kita bisa hitung ini dulu. Nah, T-nya kita bisa hitung dengan menggunakan ini. Kita tadi ketemu persamaan pada separuh lintasan ya. Separuh lintasan itu VY sama dengan V0Y dikurangi GT. Ini T untuk separuh sampai sini. Nah, maka T-nya itu sama dengan karena ini 0 ya, maka T separuhnya ini V0Y dibagi dengan G. Ya kan? Nah, bisa kita masukkan ke sini karena T yang diminta itu T total dari posisi mula-mula ke posisi akhir ini, maka posisi akhir waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke posisi akhir ini adalah 2 kalinya waktu ini. Kenapa? Karena pada sumbu X ini kan geraknya gerak lurus beraturan atau gerak dengan kecepatan konstan ya. Padahal posisi T setengah ini adalah separuhnya, separuh jalan. Ya kan? Sehingga T maksimalnya adalah 2 V0Y per G. Nah, sehingga X maksimalnya V0X kali 2V0Y dibagi dengan G. Ya. 2 V0X itu V0 cos theta, V0Y-nya itu V0 sin theta dibagi dengan G. Nah, ini. Jadi ada ini, kita ingat ya. 2 sin theta cos theta itu sama dengan kalau dalam trigonometri itu 2 sinus 2 theta. Nah, sehingga X maksimalnya bisa kita sederhanakan persamaannya menjadi V0 sin 2 theta dibagi dengan G. Nah, temu ya. Nah, yang perlu dipahami dari gerak parabola ini adalah geraknya ada 2 dimensi tadi ya. Jadi pada sumbu X dia berupa gerak dengan kecepatan konstan, pada sumbu Y dia berupa gerak dengan percepatan konstan. Sehingga dari pengamatan ini maka gerak lurus beraturan, gerak parabola atau gerak peluru adalah gerak perpaduan antara gerak dengan kecepatan konstan pada sumbu X ini ya, dengan gerak dengan percepatan konstan pada sumbu Y, atau bahasa mudahnya gerak parabola adalah gerak perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu X dengan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi dari gerak vertikal dan gerak parabola adalah pada gerak vertikal tadi ya, titik tekannya adalah yang pertama, gerak vertikal maupun gerak parabola yang kita bahas geraknya adalah mengabaikan gaya gesek udara, sehingga percepatannya menggunakan percepatan gravitasi bumi ya. Ya, maka ini disebut dengan gerak jatuh bebas. Tapi kalau geraknya itu sudah dipengaruhi oleh gaya gesek udara, maka bukan lagi disebut dengan gerak jatuh bebas ya. Yang kedua adalah vektor besarannya untuk gerak gerak vertikal maupun gerak parabola, besar percepatannya ini adalah negatif ya. Negatif ini maksudnya ketika dia bergerak naik, dia mengalami perlambatan. Jadi percepatan itu kalau dia mengalami perlambatan, nah, maka dia dianggap besarnya negatif ya. Tapi kalau dia mengalami percepatan, nah kalau dalam ini dia geraknya ke bawah ya. Nah, kalau ke bawah kan gerak bendanya makin cepat sehingga dia mengalami percepatan, boleh dianggap geraknya besar percepatannya positif. Sebagai contoh gerak vertikal ke atas,
Ya, ketika bergerak ke atas makin lama, ya, besar kecepatannya itu makin kecil. Nah, ya kan ini vektor kecepatan ya. Makin lama makin kecil sehingga sampai pada 0. Nah, sehingga dia makin lama makin mengalami perlambatan meskipun dengan besar percepatan yang konstan. Arahnya kemana? Arahnya ke bawah. Percepatannya ke bawah ya. Itu. Seperti itu. Begitu juga pada saat dia bergerak turun, mula-mula 0, ya, kecepatannya itu makin lama makin panjang resultannya ini kan. Nah, ini menunjukkan bahwa benda yang bergerak vertikal ke bawah ini dia mengalami percepatan besar, percepatan gravitasinya positif seperti itu karena benda ini bergerak dengan mengalami percepatan. Nah, sama halnya dengan gerak peluru. Pada saat dia bergerak naik ini, nah, dia mengalami perlambatan. Nah, karena percepatannya pada komponen sumbu Y yang mengalami perlambatan ini kita tinjaunya pada sumbu Y ya. Nah, yang karena pada saat dia bergerak naik, nah, pada saat dia bergerak naik, kecepatannya makin lama makin kecil pada sumbu Y sehingga dia sampai pada posisi 0 VY-nya ya. Nah, tapi dia masih punya Vx. Nah, itu. Sehingga dia mengalami perlambatan. Tapi ketika dia bergerak ke bawah, ini saya gambarkan vektornya. Ya, makin lama itu makin kecil, di sini 0. Pada saat dia bergerak ke bawah, ya ini 0 dan mulai muncul vektor. Nah, dia mengalami percepatan sehingga G-nya ini positif, yang di sini negatif karena mengalami perlambatan dan mengalami percepatan. Ya, demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.